Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kehidupan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik sehari-harinya. 2 minggu yang lalu kita masih mengikuti proses pembelajaran daring, kemudian ditambah dengan ujian-ujian praktek dan ujian-ujian penilaian tengah semester 1. Itu semua sudah kita lalui, dan saja harapkan apa yang kita dapatkan, hasil apapun yang kita dapatkan, itu adalah buah dari proses pembelajaran kita secara sungguh-sungguh di pembelajaran daring sebelumnya. Artinya anak-anak usaha kelas 7A dan kelas 7B yang usaha sayangi, kita harus menjadikan proses pembelajaran daring ini sama seperti proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah kita. Hanya perbedaannya saja, kalau daring kita tidak bertatap langsung, kalau kita ke sekolah kita berjumpa langsung. Hanya berbeda dari segi itu saja, tetapi dari segi-segi yang lain kita sama prosesnya. Jadi kalau bisa anak-anak usaha semua tetap semangat, tetap menikmati, tetap menjalani, tetap melakukan pembelajaran daring ini sampai nanti kita ditentukan sudah bisa mengikuti proses pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Jadi jangan karena kita daring, kita dipisahkan oleh jarak, maka ya ustazah itu kan tidak tahu kita mengerjakan tugas atau tidak, ustazah itu kan tidak tahu kita melihat video atau tidak, ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi nikmati saja, jalani saja jadwal-jadwal seperti biasanya, sehingga itu menjadi kebiasaan kita. Jadi yang ustazah harapkan, hasil apapun yang kita dapat itu adalah buah dari proses pembelajaran kita. Hasil apapun, hasil berapapun yang kita dapat itu adalah buah dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Misalnya matematika mendapatkan nilai 60, maka 60 itu adalah hasil yang kita dapat dari proses pembelajaran. Jadi kita paham nilai 60 itu memang betul-betul 60 milik kita. 60 itu memang hasil dari usaha dan kerja keras kita, hasil dari proses pemikiran kita, hasil dari proses pemahaman kita. Itulah yang ustazah inginkan. Jadi berapapun nilainya itu tidak masalah, ya. Mau 20, mau 5 atau mau 10 tidak masalah, mau 100 juga tidak masalah. Jadi sebegitulah, itulah yang kita mampu, itulah yang kita dapat. Ya, jadi kita terima saja, tidak usah bersedih yang nilainya rendah atau senang yang nilainya tinggi, ya. Tidak usah senang, boleh senang tapi tidak usah terlalu senang, ya. Senang memang mungkin dia sudah benar-benar bersungguh-sungguh sehingga mendapatkan nilai 100. Juga mendapatkan nilai 10 jangan sedih, karena 10 itu merupakan hasil dari kemampuan kita. Maka terima saja, nilai tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah kita berusaha dengan sebaik mungkin mengikuti proses pembelajaran daring. Ya, jadi tugas-tugas yang dikasih oleh ustazah-ustazahnya dikerjakan, ya, karena kan jadwalnya sudah ada. Kalaupun kita sekolah, kita datang dari jam 7 sampai jam 16, bahkan ada yang sampai jam 18, 17 gitu ya, jam 17, jam 5 sore kita baru sampai ke rumah. Maka tidak ada perbedaan sebenarnya antara daring dan tidak daring dengan tatap muka. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati dan menjalaninya dengan sebaik mungkin. Begitu ya anak-anak usaha kelas
7A dan 7B ya. Kita mulai lagi ya pembelajaran kita. Nilai-nilainya tidak usah saja sebutkan, dan kemudian jawaban dari soal-soal kita juga Ustazah rasa sudah bisa tahu ya mana yang benar mana yang salah. Nomor 2 ABC itu kalau tidak salah sama dengan ujian praktek yang Ustazah kasih ya. Kemudian di nomor 1 A dan B itu, di nomor 1 hanya ini ya tentang suhu, hanya penjumlahan atau pengurangan, tinggal kita bagaimana memahami soal. Di nomor 3A dan B, 3A ada tentang pecahan, yang B tentang pecahan juga tetapi tentang soal cerita luas tanah gitu ya, sisa luas tanah. Jadi sebenarnya sudah soal-soal yang kita pelajari. Jadi ketika Ananda sekalian mendapatkan nilai yang baik, Ustazah yakin itu adalah hasil dari proses pembelajaran kita selama ini gitu ya. Kita masuki ya bab kedua. Sudah pernah kita belajar himpunan kan? Himpunan, apa itu himpunan? Sesuatu yang dapat dinyatakan dengan jelas. Himpunan adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dengan jelas. Misalnya himpunan kelas-kelas yang ada pada SMP Islam Ulun Nuha, maka kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D gitu ya. Misalnya gini, Ustazah buat himpunan A. Himpunan A adalah himpunan dari kelas-kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha. Ini saja ulang-ulangi sedikit ya untuk mengingatkan kita. Maaf ya, kurung kurawal. Jadi cara menulis nama himpunan itu harus huruf besar. Misalnya sesuatu kita buat dia himpunan A, maka huruf besar. A sama dengan ya, baru kalau nanti anggota-anggota dari himpunan itu ada di dalamnya. Di dalam itu harus huruf kecil. Kelas-kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha. Kalau Ustazah minta daftarkan anggota-anggotanya, nah, maka kita bisa buat 7A, 7B, 7C, 7D gitu ya, dan seterusnya sampai 9D misalnya. Jadi ini dengan kata-kata, ini dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Kan menyatakan himpunan ada 3 ya, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, kemudian juga bisa dengan kata-kata ya, dengan kata-kata. Kalau ini dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Baru misalnya himpunan B adalah himpunan dari huruf vokal dalam abjad. Berarti A, I, U, E, O. Nah, inilah nak penulisan himpunan. Nama himpunan harus huruf besar, anggota dari himpunan yang berada di dalam harus huruf kecil, kemudian antara anggota satu dengan anggota lainnya ditandai dengan tanda koma. Kemudian ini ada lambang yang mau saja jelaskan dalam himpunan E. Ini namanya anggota. Anggota ya. E ini dibaca elemen. Elemen. Jadi kalau nanti saja buat E, apa ini E? Elemen. Apa elemen? Anggota. Ya, jadi kalau kita bicara dari himpunan B itu adalah huruf vokal dalam abjad A, I, U, E, O. Dah. Maka daftarkan anggota-anggotanya. Misalnya kita mau mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu huruf A, I, huruf U, huruf E, dan huruf O.
Kemudian misalnya saja buat gini, A titik gini dulu ya, saja buat ya. A titik-titik B, I titik-titik B, U titik-titik B, E titik-titik B, O titik-titik B. Ustazah mau buat ini anggota atau tidak anggota. Di sini Ustazah buat lagi satu, misalnya F titik-titik B. Oke, ini tadi apa nanti namanya anggota, elemen. Jadi kalau nanti ada tanda seperti ini, Nak. Nah, ini biar sejalan ya, saya jelaskan, berarti namanya bukan anggota. Nah, bukan anggota. Jadi ada himpunan. Ini saya langsung kasih contoh ya biar lebih paham. Himpunan B adalah huruf vokal dalam abjad A, I, U, E, U. Dah? Berarti kalau Ustazah tanya A titik-titik B, di sini perintahnya disuruh isi E atau gini, isi anggota atau bukan anggota. Maka A kita isi anggota dari himpunan B, I anggota dari himpunan B, U anggota dari himpunan B, E anggota dari himpunan B, O anggota dari himpunan B, F bukan anggota dari himpunan B. Bisa ya menyatakan anggota dan bukan anggota. Nah, dah. Misalnya lagi nomor 2, saja buat himpunan C adalah himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima kurang dari 10. Himpunan C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ayo daftarkan anggotanya. 2, 3, 5, 7. Tutup kurung. 9 tidak. Karena 9 bukan bilangan prima. Memang dia kurang dari 10, tapi 9 itu bukan bilangan prima. Dah? Nah, kemudian tadi Ustazah udah kasih ya, menjelaskan dari lambang E dan bukan E, anggota dan bukan anggota. Sekarang Ustazah mau kasih lambang kayak gini lagi, Nak. Nih, ini N ya, Nak, N kecil ya, Nak. N ini sama dengan banyak anggota, banyak anggota dari himpunan. N ini maksudnya adalah banyak anggota dari himpunan, atau bahasa ringkasnya jumlah. Jumlah. Himpunan C beranggotakan si 2, 3, dan 5, dan 7 ya. Maka banyaknya anggota himpunan dari C adalah 4. Perhatikan, ini juga bagian-bagian yang penting dari pelajaran himpunan. Lambang N kecil, jadi kalau ada N kecil, ini artinya banyaknya anggota dari himpunan, atau bahasa singkatnya jumlah. Jadi jika ada himpunan C ini, maka ditanya NC, banyaknya anggota dari himpunan C sama dengan 4. Dari mana 4 Ustazah? Dari sini, Nak. 1, 2, 3, 4. Karena anggota si C ada 4. Kalau Ustazah tanya NB, banyaknya anggota pada himpunan B, banyaknya anggota pada himpunan B. Mana himpunan B kita yang udah Ustazah buat?
A, I, U, E, O. Kita hitung banyaknya anggota dari himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya anggota himpunan B adalah 5. Kalau saja tanya banyaknya anggota dari himpunan A, mana himpunan A kita? Saja tadi sudah buat. Himpunan A adalah kelas-kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha. Maka ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D. Udah 8 ya. 9A, 9B, 9C, 9D. Udah 12. Berarti banyaknya anggota dari himpunan A, yaitu jumlah kelas yang ada di SMP Islam Ulun Nuha sebanyak 12 kelas. Nah, berarti kita sudah dapat tentang anggota, bukan anggota, dan banyaknya anggota dari himpunan. Oke, jangan lupa lagi ya, ini yang sudah Ustazah jelaskan. Dah, macam-macam himpunan sudah kita pelajari ya. Himpunan sama, himpunan ekuivalen, kemudian himpunan bagian, ya kan? Himpunan bagian sudah kita pelajari di pertemuan sebelum kita ujian praktek. Oke, himpunan kosong juga sudah ya. Himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalnya saja buatlah ya, D. Himpunan nama hari yang dimulai dari huruf A. Himpunan nama hari yang dimulai dari huruf A. Saja tulis saja lah ya. Himpunan nama hari yang dimulai dari huruf A. Maksudnya di sini ini masih kata-kata ya. Kalau kata-kata nggak apa-apa huruf besar. Tapi kalau sudah anggota yang ditandai dengan koma, itu harus pakai huruf kecil. D adalah himpunan nama hari yang dimulai dari huruf A. Hari kita lihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari dalam satu minggu. Tidak ada satupun nama hari yang dimulai dari huruf A. Berarti himpunan D adalah himpunan kosong. Ini dia. Himpunan D adalah himpunan kosong. Jadi ini dibaca himpunan kosong. Atau nanti dia gini. Ini lambang ini juga menandakan himpunan kosong. Ini sama ini sama. Mau tulis ini boleh, mau tulis ini boleh. Pilih salah satu. Sama-sama artinya himpunan kosong. Himpunan kosong. Oke, sudah banyak ya kita pelajari elemen, bukan elemen, anggota, N banyaknya anggota, himpunan kosong juga sudah. Kita lanjut. Oke, Ustazah kasihlah contoh dulu ya, biar istilahnya dapat yang kita maksudkan tadi. Himpunan A dan himpunan B dikatakan himpunan ekuivalen. Ekuivalen. Apa itu himpunan ekuivalen? Sudah Ustazah jelaskan kemarin ya. Himpunan yang merupakan apa? Ayo dilihat catatannya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan himpunan ekuivalen. Dia dikatakan himpunan ekuivalen karena apa, Nak?
Karena himpunan A dan himpunan B mempunyai jumlah anggota yang sama. Ini dia. Nah, jadi ketika jumlah anggota himpunan A sama dengan himpunan B itu sama, jumlah anggotanya ya nak ya, bukan isinya, tapi jumlah anggotanya sama, maka dia dikatakan ekuivalen. Tapi kalau isinya, anggotanya sama, misalnya himpunan A isinya atau anggotanya A, B, C, himpunan B juga isinya gini ya, saja buat aja. Himpunan A misalnya A, B, C. Nih huruf abjad 3 pertama misalnya. Himpunan B juga B, C, A. B, C, A. Himpunan A kita lihat ini sama dengan himpunan B. Dia himpunan A sama dengan himpunan B. Kenapa sama? Karena mereka mempunyai anggota, mereka punya isi yang sama. Apa isinya yang sama? Sama-sama ada A, sama-sama ada B, sama-sama ada C, sama. Apakah himpunan A dan himpunan B ini juga bisa dikatakan himpunan yang ekuivalen? Tunggu dulu, kita periksa dulu apakah jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Jadi ini himpunan sama. Himpunan sama. Kemudian NA sama dengan NB. Apakah sama? Baru bisa dikatakan himpunan ekuivalen. Ekuivalen. Berapa jumlah dari anggota himpunan A? Ayo hitung kayak tadi. 1, 2, 3. 3. Berapa jumlah anggota dari himpunan B? 1, 2, 3. 3. Sama-sama 3. Berarti himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Bisa ya membedakan antara himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Ya, kita lanjut sekarang. Ustazah jelaskan lagi yang kedua tentang himpunan bagian. Ini tentang himpunan bagian. Coba ya diperhatikan ya. Himpunan sama, himpunan ekuivalen sudah paham. Himpunan bagian. Himpunan bagian itu lambangnya seperti ini nak. Ini bagian. Ya, bagian. Ini dibaca bagian. Jadi kalau ada nanti misalnya A, ini kita baca A, himpunan A bagian dari himpunan B. Ya, kalau ada lambang seperti ini. Ada nanti juga seperti ini dia, B A. Ini juga bisa dibaca bagian. Artinya kita membacanya dari sini. A bagian dari B. Atau himpunan A bagian dari B. Itu sama. Sama dia maksudnya. Jadi himpunan bagian. Udah tahu lambangnya ya? Nanti kalau ada seperti ini, A B, digaris, berarti bukan bagian. Atau nanti ada seperti ini juga bukan bagian. Tapi yang umumnya ya nak, yang dipakai itu yang ini. Yang ini jarang. Yang ini jarang. Maksudnya bentuknya terbalik gini jarang ya. Tapi yang umum seperti ini. Cuma ada nanti di buku seperti ini. Jadi saja kasih tahu. Jadi A bagian dari B, A bukan bagian dari B, cara membacanya. Oke, bagaimana contoh tentang himpunan bagian? Ya, saja kasih contoh 1. Himpunan K PQRS.
Ya, PQRS. Tentukan himpunan bagian dari K. Tentukan himpunan bagian dari K. Nah, kita disuruh membuat himpunan bagian dari K. Dia punya syarat pula. Syaratnya ada satu anggota, ada syarat dua anggota, ada syarat tiga ada syarat syarat 4 anggota, kemudian ada syarat juga 5 anggota. Nah, di sini dia. Jadi himpunan K ada PQRS. Kita disuruh menentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Bagaimana cara menjawabnya? Ayo perhatikan kemari. Perhatikan kemari ya. Kita tulis lagi himpunan K-nya. PQRS. Nah, ini dia. Maka kita jawab yang pertama. Himpunan bagian yang mempunyai syarat 1 anggota. Maka himpunan bagian itu ini aja. P Q R S. Ya. Jadi inilah dia. Jadi himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 1 anggota itu ada 4. Ada 4. Mana-mana saja sebutkan himpunan P Q R S. Inilah bagian dari himpunan K yang dia mempunyai 1 anggota, PQRS, gitu ya. Bisa ya? Pisah-pisahkan aja dia satu-satu huruf. Berarti ada 4. Yang B dia minta 2 anggota. 2 anggota. Kalau 2 anggota kita buat PQ PR PS PQ, PR, PS, kemudian QR, kemudian QS, kemudian satu lagi RS. Maka kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Jadi himpunan bagian dari himpunan K yang mempunyai 2 anggota itu ada 6. PQ, PR, PS, QR, QS, RS. Bagaimana caranya? Caranya itu maksudnya yang isinya 2 buah anggotanya atau 2 buah hurufnya. Kalau dia angka 2 buah angka, kalau huruf 2 buah huruf. Bagaimana cara membuatnya gampang? Gini nak, PQ ini dia, PR ini dia, PS, PS. Selesai untuk si P. Baru setelah angka P, angka berapa? Maaf kok angka jadinya huruf. Huruf apa? Huruf Q. Maka huruf Q, QR ini dia, QS ini dia. Setelah huruf Q, huruf apa? Huruf R, RS. Baru setelah huruf R, huruf apa? Huruf S, SR. SR sama dengan RS, nggak boleh 2 kali dia. Nah, dah, jadi seperti itu ya, 2 anggota. Kita silang-silang ya, PQ, PR, PS. Selesai untuk P. Baru untuk Q, QR, QS. Selesai untuk Q. Baru untuk RS. RS sama SR sama ya. Jadi nggak boleh tulis 2 kali, nggak boleh, cukup sekali saja. Baru yang C, syarat 3 anggota. Syarat 3 anggota. Ayo, PQR dah. PQR baru PQS
PRS, baru satu lagi QRS. QRS. Ini dia, yang 3 anggota ya. 3 anggota, perhatikan kemari dulu ini dia. PQR, nah makanya saya buat PQR, baru PQS, PQS. Nah, baru PQ-nya udah selesai untuk bagian PQ. Baru PRS, PRS, baru udah selesai juga untuk PRS-nya. Maka tinggal QRS. QRS. Berarti untuk yang mempunyai 3 anggota itu ada 4 buah himpunan bagiannya. Dah, seperti itu ya nak. Dah habis waktunya. Jadi Ustazah sudah buat himpunan bagian dari yang terdiri 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggotanya belum ya. 4 anggota dan 5 anggota. Jadi anak Ustazah catat aja pelajaran kita hari ini di buku catatan. Kalau anak Ustazah mau mencoba yang 4 anggota, 5 anggota boleh. Kalau juga tidak mau tidak masalah ya. Yang mau saja, tapi tidak usah dikirim-kirimkan sama Ustazah, cukup di buku catatannya saja. Nanti minggu depan kita sambung yang 4 anggota dan 5 anggota. Jadi kalau anak Ustazah sudah buat, kita cocokkan sama enggak jawaban antara Ananda dengan Ustazah. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.